sehingga kita masih dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, mari kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah dengan izin Allah kita akan mendapat syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hidup kita ini adalah berbilang hari. Hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun, tahun berganti dengan windu, windu berganti dengan abad, begitulah seterusnya. Dan sampai saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita yang hadir pada hari ini diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup berpuluh tahun lagi. Mungkin saja di antara jemaah yang hadir ini diberikan jatah hidup oleh Allah hanya beberapa bulan lagi. Mungkin saja di antara jemaah yang hadir ini hari ini adalah merupakan Jumat yang terakhir bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita banyak beribadah kepadanya, karena bagaimanapun juga amal solehlah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa oleh kita sekarang berada pada penghujung bulan Sya'ban. Berarti beberapa hari lagi kita akan masuk ke sebuah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Namun kita jangan banyak berharap bisa bertemu dengan Ramadan walaupun hanya beberapa hari lagi. Kalau Allah sampaikan umur kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur kita pada Ramadan ini, maka berarti kita mengakhiri Ramadan yang terakhir bagi kita adalah Ramadan yang tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligh lana Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sidang jemaah rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Lalu apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah? Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapan kita adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara bertobat. Yang namanya manusia tentu tidak luput dari salah dan dosa. Mungkin saja banyak kesalahan kita mulai dari awal tahun yang lalu sampai Sya'ban pada tahun ini. Banyak kita telah ingkar dengan perintah Allah. Banyak kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita banyak tidak sholat, kita banyak meninggalkan sholat, kita banyak meninggalkan puasa di bulan Ramadan yang lalu, dan banyak hal-hal yang lain yang kita lakukan, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka oleh karena itu, perbaikilah itu semua dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya bermohon ampun kepada Allah dengan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Karena kalau kita
belum bersih hati kita, masih ada dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bisa menjalankan ibadah dengan baik pada bulan Ramadan nanti. Oleh karena itu bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau yang pertama tadi hablum minallah, sekarang adalah hablum minan nas. Ya juga namanya manusia tidak luput dari berbuat kesalahan. Mungkin ada di antara kita sudah bertahun-tahun tidak cakapan di antara sesamanya. Mungkin ada di antara kita yang mengunjing dari jauh. Mungkin saja ada caci maki dan sebagainya. Ini bisa kita selesaikan dengan saling memaafkan. Tidak cukup dengan istighfar kepada Allah, tetapi adalah dengan saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun juga di dalam agama kita, memaafkan kesalahan orang lain itu lebih utama dan kita meminta maaf kepada orang lain. Jadi kalau ada di antara kita yang sejak dulu belum cakapan sampai hari ini, maka hendaknya hari ini mulailah kembali menjalin hubungan yang baik, sambung lagi silaturahim di antara kita. Kenapa? Karena kalau kita masih mempunyai hati yang tidak bersih, mempunyai hati yang kotor, mempunyai hati yang jahat, hati yang dengki, hasud dan sebagainya, tentu dia tidak akan bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan baik pula. Kita tidak mau amal-amal kita di bulan Ramadan nanti akan sia-sia akibat daripada kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Kemudian kalau di antara kita masih ada orang tua yang masih hidup, maka bersimpulah di hadapan orang tua untuk memohon maaf ampunan kepada orang tua. Karena bagaimanapun juga kita kadang-kadang lupa menyatui orang tua kita karena sibuk dengan pekerjaan. Kadang-kadang juga kita lupa dengan orang tua karena banyak yang kita urus. Di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, datangi mereka, bersempuh di hadapan mereka, minta ampun kepada orang tua kita. Di dalam menghadapi menyambut bulan suci Ramadan yang hanya beberapa hari lagi bersama kita, tentu kita tidak mau amal kita akan rusak akibat kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada gunanya haji berkali-kali, umrah berulang kali, tapi tidak baik dengan tetangganya, tetapi tidak baik dengan saudaranya. Semua itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah rahimakumullah, perbaikilah hubungan di antara sesama manusia, di antara saudara kita. Hubungkan lagi silaturahim di antara kita, terutama sekali dalam keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya niat kita untuk memperbaiki silaturahim yang telah terputus beberapa lama waktunya, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu taubat kepada kita dan kita akan mudah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah mempelajari kembali buku-buku yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Ahmad, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wa atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan hasil puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasanya tidak ada hasilnya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu akan sia-sia. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, lihat kembali buku-buku yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Apa yang membatalkan puasa? Apa yang membuat puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau kita dengan sengaja terminum atau tidak sengaja minum pada siang hari,
padahal kita dalam keadaan puasa. Tentu bagi orang-orang yang sudah mengerti, tapi bagi orang yang belum mengerti, tentu dia akan bingung apa yang harus dia lakukan. Oleh